Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang gelombang mekanik. Beberapa materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, pengertian gelombang mekanik, yang kedua, jenis-jenis gelombang mekanik, yang ketiga, contoh-contoh gelombang mekanik, yang keempat, karakteristik gelombang mekanik, dan yang kelima, rumus dan contoh soal gelombang mekanik. Oke, ayo kita bahas bersama-sama. Saya Elvan Ferdinansyah akan membacakan tentang apa itu gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium atau zat perantara untuk meramatkan energi getaran dari suatu tempat ke tempat yang lain. Gelombang ini terjadi akibat adanya getaran yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda padat, sehingga partikel-partikel medium tersebut mengalami perpindahan atau pergeseran suatu arah gelombang. Tanpa medium, gelombang mekanik tidak dapat merambat, sehingga gelombang ini tidak dapat terjadi di ruang hampa udara atau vakum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adam Meroyuda. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang jenis-jenis gelombang mekanik. Gelombang yang pertama ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang mekanik di mana partikel-partikel medium bergerak sejajar dengan arah perambatan gelombang, sehingga arah getar partikel searah dengan arah rambat gelombang. Lalu contohnya dari gelombang longitudinal yaitu ketika kita berbicara atau berteriak, maka terjadi gelombang suara yang merambat melalui medium udara. Gelombang longitudinal juga sering terjadi dalam fenomena alam, seperti pada gelombang seismik yang terjadi saat gempa bumi. Pengetahuan tentang gelombang longitudinal sangat penting untuk dipelajari karena memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada gelombang transversal. Sedangkan gelombang transversal adalah gelombang di mana partikel-partikel medium bergetar tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Gelombang ini memiliki pola puncak atau bukit dan lembah. Contohnya dari gelombang transversal yaitu ketika kita memegang tali dan menggerakkan salah satu ujungnya ke atas dan ke bawah, maka akan terjadi gelombang transversal yang merambat di sepanjang tali. Gelombang transversal juga sering kita jumpai dalam fenomena alam, seperti pada gelombang laut yang terlihat melambai-lambai. Ya, nama saya Jilani Ahmad Asiri, ingin menyampaikan materi apa saja contoh gelombang mekanik. 1. Ada gelombang bunyi atau suara. Gelombang ini merambat melalui udara, air, atau benda padat yang memungkinkan kita mendengar suara, berbicara, serta berkomunikasi menggunakan telepon atau radio. Seperti ada contohnya pada gambar di samping. Yang kedua ada gelombang air. Gelombang pada permukaan air seperti ombak di laut atau riak di kolam merupakan gelombang mekanik yang terjadi karena gaya gravitasi dan pergerakan air. Seperti contoh gambar di samping terlihat ada gelombang air yang begitu naik terus berputar bergelombang seperti ombak ataupun misalnya riak di kolam, mungkin hanya sebatas gelombang yang naik dan turun. Yang ketiga ada gelombang pegas. Gelombang pegas terjadi ketika salah satu ujung pegas diberi gaya dorong atau tarik sehingga gelombang merambat sepanjang pegas. Terlihat seperti gambar di samping yang pada awalnya lingkaran-lingkaran pegas yang lumayan rapat, begitu ditarik menjadi merenggang. Yang keempat, gelombang tali. Gelombang pada tali dapat diamati ketika salah satu ujung tali digerakkan naik turun sehingga membentuk pola bukit dan lembah. Seperti gambar di samping terlihat ada seseorang yang sedang mengayun-ayunkan tali dan terjadinya gelombang naik dan turun seperti arah rambat. Hai teman-teman, namaku Faziah Mutia. Di sini aku bakal nerangin karakteristik pada gelombang mekanik. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu karakteristik pada gelombang mekanik?
Ayo kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama adalah refleksi atau pemantulan. Refleksi atau pemantulan adalah pembalikan arah lambat gelombang karena membentuk suatu medium yang tidak dapat ditembus oleh gelombang tersebut. Dalam pemantulan gelombang berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu yang pertama, besar sudut datangnya gelombang sama dengan besar sudut pantul gelombang. Yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Karakteristik yang kedua yaitu refraksi atau pembiasan. Refraksi atau pembiasan adalah pergeseran arah lambat gelombang karena melalui medium yang dapat ditembus, tetapi berbeda kerapatannya dengan medium pembawa gelombang tersebut. Contohnya adalah gelombang bunyi ketika berteriak di lahan terbuka pada siang hari. Orang yang berada cukup jauh dari kita tidak akan dapat mendengar teriakan cukup jelas. Nah, teman-teman, di sini ada rumus untuk refraksi atau pembiasan. Rumusnya yaitu N sama dengan N2 per N1 sama dengan sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Di sini terdapat penjelasannya juga. N sebagai indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1, N2 sebagai indeks bias medium 2, N1 sebagai indeks bias medium 1, I sebagai sudut gelombang datang, R sebagai sudut gelombang bias, V1 sebagai cepat rambat gelombang pada medium 1, V2 sebagai cepat rambat gelombang pada medium 2, lambda 1 sebagai panjang gelombang pada medium 1, lambda 2 sebagai panjang gelombang pada medium 2. Karakteristik gelombang mekanik yang ketiga yaitu difraksi atau pembelokan. Difraksi atau pembelokan atau pelenturan gelombang adalah pembelokan atau penyebaran gelombang ketika melalui suatu celah tertentu. Semakin sempit celah yang dilewati, difraksi yang terjadi akan semakin tampak. Celah bertindak sebagai sumber gelombang berupa titik dan gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Contohnya yaitu aliran air sungai yang mengalami celah kecil cenderung putus aliran normalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ardian Maulana Putra, dan di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai karakteristik dari gelombang mekanik. Interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua buah gelombang di suatu titik pada sebuah medium. Teman-teman, interferensi ini memiliki dua jenis, dan yang pertama adalah interferensi konstruktif. Interferensi konstruktif yaitu interferensi yang saling menguatkan. Interferensi ini terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang sama. Dan untuk yang kedua adalah interferensi destruktif. Interferensi destruktif adalah interferensi yang saling meniadakan. Interferensi ini terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang berlawanan. Selanjutnya ada dispersi. Dispersi adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat pada suatu medium. Contohnya seperti perubahan bentuk pada gelombang seperti tali, air, dan sebagainya. Sedangkan dalam medium non-dispersi, gelombang mempertahankan bentuknya. Contoh dari medium non-dispersi adalah udara sebagai medium perambatan dari gelombang bunyi. Untuk yang terakhir ada polarisasi. Polarisasi adalah penyerapan sebagian arah getaran dari gelombang melalui medium tertentu. Polarisasi gelombang hanya terjadi pada gelombang transversal saja. Itu artinya polarisasi tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal, teman-teman. Jadi misalnya pada gelombang bunyi, polarisasi dapat terjadi karena pemantulan, pembiasan, bias kembar, absorpsi selektif, dan juga peristiwa bidang getar. Peristiwa polarisasi ini dapat divisualisasikan dengan membayangkan gelombang transversal pada sultas tali yang bisa dilihat pada gambar yang sudah diterterakan.
Halo teman-teman, perkenalkan aku Poppy. Di sini aku bakal ngejelasin cara menghitung gelombang mekanik. Nah, rumus apa aja sih yang digunakan untuk menghitung gelombang mekanik ini? Yang pertama ada frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang atau F adalah jumlah gelombang yang merambat dalam 1 detik. Lebih sederhananya, 1 detik itu ada berapa gelombang sih? Persamaan rumusnya dapat dituliskan dengan F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per T besar. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, T kecil dan T besar di sini itu berbeda. T kecil merupakan waktu yang ditempuh gelombang, sedangkan T besar yaitu periode gelombang. F adalah frekuensi gelombang dan N adalah jumlah gelombang yang dihasilkan. Yang kedua ada periode gelombang. Periode gelombang atau T besar adalah waktu yang ditempuhkan satu gelombang untuk merambat. Lebih sederhananya, satu gelombang itu butuh berapa detik sih? Persamaan rumusnya dapat dituliskan T besar sama dengan T kecil per N atau T besar sama dengan 1 per F. Dan yang ketiga ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Persamaan rumusnya dapat dituliskan V sama dengan lambda per T besar atau V sama dengan lambda dikali F. Lambda di sini yaitu artinya panjang gelombang ya teman-teman. Setelah mengetahui rumus-rumus pada gelombang mekanik, kita lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soal yang pertama. Sebuah gelombang mekanik memiliki panjang gelombang sebesar 2 meter dan frekuensinya 10 Hz. Tentukan kecepatan rambat gelombang tersebut. Nah, pertama-tama kita tuliskan dulu nih. Dari soal tersebut diketahui lambda sama dengan 2 meter, frekuensi sama dengan 10 Hz. Kemudian yang ditanyakan yaitu cepat rambat gelombang atau V. Selanjutnya kita jawab dengan menggunakan rumus cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi. Kemudian dituliskan 2 meter dikali 10 Hz. Jawabannya yaitu 20 meter per sekon. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Sebuah gelombang suara memiliki frekuensi 1000 Hz dan panjang gelombang 0,34 meter. Tentukan periode dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Seperti sebelumnya, kita cari tahu dulu nih. Diketahui F sama dengan 1000 Hz, lalu ada lambda sama dengan 0,34 meter. Kemudian yang ditanyakan, yang pertama yaitu periode gelombang atau T. Yang kedua itu ditanyakan V atau cepat rambat gelombang. Pertama, kita cari tahu dulu nih periode gelombangnya. Dengan menggunakan rumus T sama dengan 1 per F atau frekuensi. Kita tuliskan 1 dibagi 1000, yang hasilnya yaitu T sama dengan 0,001 sekon. Lalu yang kedua, mencari cepat rambat gelombang dengan rumus V sama dengan lambda dikali frekuensi. Kita tulis 0,34 meter dikali 1000 Hz. Yang hasilnya yaitu 340 meter per sekon. Nah teman-teman, cukup sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.